Nah, pada bab termokimia kali ini akan membahas tentang penentuan delta H reaksi melalui percobaan atau kalorimetri. Nah, cara menentukan kalor dengan menggunakan kalorimeter itu alatnya disebut kalorimetri. Nah, yang diukur adalah kalor atau lambangnya itu Q yang dilepaskan sama reaksi. Jadi rumusnya adalah Q sama dengan min dalam kurung Q kalorimeter ditambah Q dari larutan sama dengan min C besar dikali delta T ditambah MC delta T. Nah, yang MC delta T di situ C-nya kecil. Jadi C yang besar ini adalah kapasitas kalorimeter. Kemudian delta T ini adalah perubahan suhu. M massa larutan atau air. Dan C kecil ini adalah kalor jenis larutan. Delta T ini adalah perubahan suhu. Jadi keterangannya di sini kapasitas kalorimeter atau C adalah kalor yang diserap atau dilepas kalorimeter. Nah, jika tidak ada kalor yang terbuang ke kalorimeter, maka dianggap hanya Q larutan yang dihitung. Jadi, Q reaksi sama dengan min Q larutan. Lalu bagaimana menghitung delta H reaksinya? Jadi nanti rumusnya adalah Q sama dengan MC kali delta T. C-nya itu kecil. Terus delta H reaksinya untuk perubahan entalpi reaksinya sama dengan min Q reaksi ini per mol air. Jadi dengan Q adalah kalor reaksi, kemudian M-nya itu adalah massa air atau larutan yang ada di dalam kalorimeter, kemudian C kecil ini adalah kalor jenis larutan. Nah, biasanya kan isinya air tuh, jadi kalor jenis airnya tuh biasanya diketahui 4,2 Joule per gram Kelvin. Kemudian delta T itu perubahan suhu, T2 dikurangi T1, T akhir dikurangi T awal. Jadi untuk menemukan delta H reaksi, menentukan delta H reaksinya adalah dengan min Q reaksi, kalor reaksi, kemudian dibagi dengan mol air. Dan nanti di situ ada contoh-contoh soalnya. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu biasanya itu ada di LKS halaman 41. Nah, jadi pada suhu 25 derajat Celcius, suhunya ya, terus banyak 50 ml lautan HCl 0,2 N dicampur dengan 50 ml lautan NaOH 0,2 molar. Kemudian dalam kalorimeter bom gitu ya, terus kan penentuan melalui percobaan. Dan ternyata suhu campurannya naik menjadi 35 derajat Celcius, yang tadinya 25 jadi 35. Berarti di situ sudah bisa disimpulkan bahwa delta T-nya sama dengan 35 dikurangi 25 derajat Celcius gitu ya. Nanti sama dengan berapa nih? 35 dikurangi 25, berarti nanti perubahan suhunya adalah 10 derajat Celcius gitu ya. Ini diketahui. Kemudian jika kalor jenis larutannya, berarti sini apa? C kecil adalah 4,2 kilojoule. Kemudian maka tentukan perubahan entalpi reaksi. Perubahan entalpi reaksi berarti delta H-nya dicari dari reaksi NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus C2O. Di sini kita cari dulu Q atau reaksi ya, kalau reaksi dari soal ini. Jadi M dikali C kali delta T. M-nya berapa? M-nya adalah total 50 ml ditambah 50 ml, jadi 100 ml atau 100 kg gitu ya. Nah, kemudian C-nya di sini adalah kalor jenis larutannya. Kalor jenis larutan sudah diketahui bahwa hasilnya adalah 4,2 Joule gram Kelvin, yaitu 4,2. Kemudian di sini adalah 10 derajat Celcius, yang tadi 35 kurangi 25 karena disitu merupakan perubahan suhu, sama dengan 4,2 kilojoule. Kemudian jumlah mol dari HCl dan jumlah mol sama NaOH sama karena jadi 50 ml lautan HCl 0,2 M, di sini juga 50 ml lautan NaOH 0,2 M. Nyari mol itu gimana? Yaitu M kan sama dengan V per V dikali M gitu ya. V dikali M. Rumus dari
nyari mol. M kali V. Jadi di sini berapa? 0,2 M tadi dikali mililiter, 50 mililiter, hasilnya adalah 10 milimol sama dengan 0,01 mol. Kemudian di sini kan reaksinya kemudian diturunkan NaOH plus HCl karena di sini sudah diketahui bahwa sudah ketemu gitu ya, molnya adalah 0,1 mol, di sini 0,1 mol, maka di sana juga 0,1 mol karena koefisiennya sama yaitu 1. Kemudian delta H reaksinya sama dengan min Q per mol dari air, mol H2O kayak gitu ya. Nah, Q-nya kan sudah ketemu ya, sudah ketemu 4,2 kJ. Kemudian tinggal dimasukkan mol dari H2O-nya adalah 0,01 mol. Sama dengan 420 min 420 kJ per mol. Jangan lupa satuannya adalah kJ per mol. Seperti itu. Jadi perubahan entalpi reaksi dari reaksi NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O itu adalah minus 420 kJ per mol.